Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya jalan-jalan di mall dan ternyata saya menemukan permen cicak seperti untuk anak-anak. Tetapi ternyata ujungnya, aksesorinya itu mirip saya. Nah, ini seperti beruang kutub atau seperti manusia-manusia salju. Dan kalau goyang juga goyangannya mirip goyangan saya. Ayo goyang. Goyang terus, goyang. Kita putar lagi. 1, 2, 3 goyang nak. Sudah mirip saya kan? Gendut seperti boneka salju ya. Dan ini sebetulnya ujungnya permen cicak seperti untuk anak-anak itu. Nah, saudara-saudari yang terkasih, apakah sudah mirip dengan saya? Tentu saja jauh ya, karena itu putih, saya hitam. Tetapi saudara-saudari yang terkasih, kalau saya melihat televisi itu kadang ada yang jelas gambarnya bagus sekali dan berita-beritanya disampaikan dengan bagus sehingga akhirnya sampai ke penonton. Penonton bisa menikmati baik gambarnya, beritanya, suaranya, dan semuanya itu bisa dinikmati sehingga tidak membosankan. Tetapi ada juga yang mulai ada bintik-bintiknya, gambarnya tidak jelas, suaranya tidak terlalu jelas, tapi masih bisa didengar, masih bisa dilihat, tapi banyak semutnya, turtul putih itu, putih hitam, sehingga gambarnya juga tidak jelas. Ada juga gambarnya yang sama sekali tidak jelas, suaranya, audionya juga sama sekali tidak jelas. Jadi semua tidak bisa dinikmati. Maka saudara-saudari yang terkasih, televisi seperti itu tidak bisa mencerminkan ini mirip dengan siapa, itu mirip dengan siapa, karena semuanya hanya seperti pasir atau semut yang tarung saja, tidak jelas. Saudara-saudari yang terkasih, kalau tadi wajah saya seperti boneka tetapi tidak terlalu mirip. Ada juga TV yang jelas, ada juga TV yang mulai tidak jelas, ada yang TV tidak jelas sama sekali. Masalahnya adalah antennya. Karena televisi itu tidak bisa menangkap anten dengan baik. Siarannya dari studio bagus-bagus semua. Kalau saya pergi ke studio, TV apapun selalu dikemas dengan bagus. Tetapi televisinya yang menerima, receivernya itu yang menjadi masalah. Mereka menyiarkan, membroadcast kemana-mana, televisinya di masing-masing rumah seperti kita ini, dan kemudian ternyata receivernya, penerimanya dari televisi ini swak, sehingga ada yang bagus, ada yang swak, ada yang masih lumayan sedikit bagus, sehingga gambarnya kita hasilkan seperti tadi. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini bicara tentang Yesus dan Bapanya. Barang siapa menerima firman-Ku, dia bukan menerima firman-Ku, tetapi menerima firman Dia yang mengutus aku. Barang siapa menerima aku, dia bukan menerima diriku, tapi menerima Bapa yang mengutus aku. Yesus memberikan ajarannya dengan mengatakan, kalau kamu percaya kepadaku, maka yang kamu percaya itu adalah Dia yang mengutus aku, yaitu Bapakku. Sehingga relasi antara aku dan Bapakku begitu dekat. Aku ini bisa memberikan gambaran tentang Bapakku. Maka saudara-saudari yang terkasih, seperti receiver dan anten yang bisa menangkap dengan sempurna, maka Yesus memberikan gambaran Bapa secara sempurna. Yesus juga mengatakan, kalau kamu tidak percaya kepadaku,
maka bukan aku yang menjadi hakimnya. Aku ini diutus bukan menghakimi, tetapi menyelamatkan. Yang menjadi hakimnya adalah firman yang telah kau terima itu sendiri. Yang menjadi hakimnya adalah Bapa yang sudah mengutus aku. Maka saudara-saudari yang terkasih, kita bisa belajar bagaimana belas kasih Tuhan. Kita bisa mengenal Bapa, yaitu lewat anak yang telah menjelma menjadi manusia dalam bentuk Yesus Kristus. Disitulah Bapa yang menjelma menjadi Yesus sebagai putra dan akhirnya memberikan gambaran bahwa Allah beserta kita, Allah menyertai kita. Maka ketika kita tidak mempunyai sinyal atau receiver yang baik, kita akan mudah tidak percaya, atau kita sudah mendengar firman-Nya tetapi tidak melaksanakan, mudah meninggalkan. Atau sebaliknya, justru kita menolak, tidak percaya sama sekali pada firman itu. Nah, itu lebih parah lagi, seperti gambaran televisi tadi. Maka ketika Yesus menyinarkan segala sesuatu yang sempurna sebagai gambaran Bapa, kita pun bisa menangkap gambaran Bapa itu. Maka sekarang tugas kita yang sudah menerima firman Tuhan itu, yaitu menjadi pelaku firman. Sama seperti Yesus mengutus kita. Maka saudara-saudari yang terkasih, kita juga bisa mengatakan, barang siapa percaya pada firman-Ku, dia percaya bukan kepadaku, tetapi kepada Yesus yang mengutus aku. Karena kita semua adalah utusan. Saudara-saudari yang terkasih, mari sebagai utusan kita menangkap secara sempurna sinyal dari Tuhan. Yesus sendiri yang selalu membroadcast apa yang menjadi firman-Nya, apa yang menjadi semangatnya, apa yang menjadi kesempurnaan dan kesuciannya. Maka sekarang giliran sinyal kita buka lebar-lebar. Receiver kita, antena kita, seperti televisi tadi, kita buka lebar-lebar supaya kita bisa menangkap dan juga memberikan gambaran pada orang lain secara terang benderang, baik gambar maupun audio atau suara. Bukan tengkepiur hidup kita, bukan malah seperti benang bundet hidup kita, tetapi memberikan pencerahan. Masalahnya bagaimana kita bisa memperuncing atau mempertajam anten kita, receiver kita. Tentu saja yang pertama kita pupuk doa, semangat kontemplatif, semangat dalam hidup sehari-hari kita bersyukur, rekolektif. Kita sadari seluruh gerak-gerik kita, tindakan kita, tidak hanya asal sana-sini, tetapi kita sadari ketika kita menyapa orang, ketika kita menikmati rahmat Tuhan dengan makanan-makanan, dengan persahabatan-persahabatan, semuanya kita syukuri, dan disitulah kita pelan-pelan akan melihat bagaimana gambaran Tuhan yang kita tangkap lewat antena atau receiver kita. Setiap malam kita juga bisa hening, namanya kita bisa penelitian batin. Perasaan apa yang dominan pada saat ini? Pada saat saya melakukan pemeriksaan batin, sebelum tidur paling hanya seberapa jam, kita mencoba. Kenapa saya hari ini emosi? Kenapa dominasi perasaan saya hari ini tidak punya semangat atau loyo? Mungkin karena kekecewaan, kegagalan, mungkin karena tidak dipercaya. Kenapa hari ini kok saya penuh dengan kegembiraan, penuh dengan harapan, bahkan saya bisa murah hati kepada orang-orang di sekitar saya, bisa melihat segalanya positif. Kita lihat, apa sebabnya? Oh, tadi ternyata saya diberi berkat oleh Tuhan. Pagi ini ternyata Tuhan menyapa saya untuk berniat bahwa hidup hari ini akan saya persembahkan pada orang-orang di sekitar saya dengan memberikan pengharapan dan penghiburan. Nah, lama-lama kita akan mengenal watak kita, karakter kita, kalau setiap malam kita melakukan penelitian batin.
Dan di situ, oh saya ini orang seperti ini, saya orang seperti itu. Saya karakternya menggebu-gebu tetapi gampang gembos. Saya karakternya ternyata keras kepala. Saya karakternya ternyata pemurah, gampang jatuh dalam belas kasihan orang kepada orang lain. Nah, ini karakter ini akan kita tangkap nanti. Dan ini tentu saja yang kita pakai untuk semakin membuka anten kita pada Tuhan. Maka Tuhan pasti akan mengajak kita untuk semakin sempurna, untuk semakin memperbaharui kejernihan hidup kita kalau dilihat oleh orang lain seperti televisi tadi. Bahwa ketika anten kita sempurna, maka kita pun juga enak dilihat oleh orang banyak, enak didengar oleh orang banyak, sehingga banyak orang merasa nyaman kalau curhat kepada kita, kalau bersahabat dengan kita, tidak merasa bahaya, tidak merasa harus pasang pagar-pagar supaya nanti tidak tersakiti oleh kita, tetapi mereka sudah yakin bahwa kita ini tidak akan menyakiti. Kepercayaan ini yang menunjukkan bahwa anten kita baik di hadapan Tuhan, sehingga orang lain pun percaya bahwa kita bisa menghadirkan Tuhan yang mengutus kita. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita bentuk seluruh hidup kita sebagai gambaran akan kehadiran Tuhan yang penuh belas kasih, yang penuh penghiburan dan kegembiraan kepada setiap orang yang kita jumpai. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.